Hai, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, Tias Prada. Untuk yang nanti saya nonton video ini dan suka sama video ini, jangan lupa like videonya, langsung subscribe to my channel karena aku upload seminggu 2 kali, jadi jangan sampai kalian ketinggalan saya videonya. Kan tau bahwa ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dimana aku sudah berjanji bakal membahas tentang parfum. Sebenarnya video parfum itu udah lama banget dan ternyata responnya baik. Tapi kalau kalian belum pernah nonton video itu, silahkan nonton videoku dulu yang itu. Karena di video itu aku membahas dari banyak parfum. Dan setelah aku pakai lama, jadi kalau kalian yang bertanya, Kak, barang-barang yang di unboxing di kemarin sih aku pakai itu parfum semua yang aku unboxing kemarin sampai habis semuanya. Dan aku mendapatkan kesimpulan baru, dimana salah satu brand ya yang ada yang aku bahas di situ gitu. Salah satunya itu adalah Miniso yang paling aku suka. Kenapa? Pertama, dia awet banget. Percaya atau enggak, tapi ternyata dia yang paling awet. Terus yang kedua, paling aku bawa kemana-mana karena bentuknya kecil. Dan karena dia paling awet dari semua yang aku cobain pada saat itu, aku penasaran untuk nyobain parfum Miniso-nya yang lain. Dan emang udah ada di sini. Jadi gimana kalau kita lanjut aja? Kita mancing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perfume yang bakal kita bahas kali ini. Kayaknya aku bakal bahas dengan cara seperti kemarin. Jadi kalian bisa membayangkan kira-kira ini parfum yang seperti apa dan kalian cocok pakai yang mana. Kita akan mulai dari yang pertama, yang paling kecil gimana. Jadi ini tuh adalah serinya Zodiac. Kemarin aku beli yang Scorpio karena aku bilang Scorpio, cuman aku penasaran sama yang ini, yang Gemini. Kalau menurut keterangannya di sini sih dia lebih fruity katanya. Kadang-kadang yang di description di setiap boxnya Miniso juga aku tidak terlalu setuju. Begitu aku semprotin kayak lebih kesini deh gitu. Jadi aku mau coba aja. Aduh, kopinya ketinggalan, nggak apa-apa, aku semprot dulu yang pertama. Iya, kalau fruity and floral betul. Dia memang yang wanginya kayak gitu. Ini wanginya lebih ke kalem sebenarnya. Enggak yang terlalu strong. Kalau kita bahas dari karakternya dia itu dia tipenya kalem. Enggak pecicilan sama sekali. Anaknya easy going sebenarnya. Jadi anaknya tuh nyambung banget buat diajak ngomong, supel tapi nggak bacot gitu, maksudnya nggak banyak omong, tapi dia tuh bisa nyambung tiap kalian ajak ngomong. Pernah temennya kayak gitu nggak sih? Ini tipe-tipenya kayak gitu. Sesingkat itu aja sih. Aku mau ambil kopi dulu biar hidung aku netral lagi. Tunggu sebentar. Oke, ini udah netral. Aku juga udah cuci tangan, jadi tidak akan tercampur. Udah hilang. Oke. Kita akan move ke yang berikutnya. Ini ada Lollipop Pink 50 ml. Dia pinkish solid pink gitu. Kalau dari kemasannya memang dia kelihatan kayak bagus banget. Terus dia berat banget gitu botolnya. Aku suka karena dia udah solid aja gitu. Tapi emang kekurangannya nggak bisa lihat udah bisa apa belum dari luar ya. Oke. Kalau di sini nggak ada keterangannya dia itu arahnya lebih kemana, tapi kalau misalnya di online shopnya kayaknya ada. Tapi kalau aku boleh menilai sih, ini tuh parfum yang manis. Itu kenapa namanya Lollipop gitu ya. Jadi memang dia sugary banget, wanginya wangi manis tok. Emang agak wangi manis yang seger, jadi nggak manis yang giung. Dia manis tapi ada emasnya sedikit, apa yang tulisannya MUSK tau. Nah ini wanginya wangi manis yang arahnya ke seger. Terus kalau misalnya aku deskripsiin di manusia gitu si parfum ini tuh kira-kira kayak gimana, dia itu sebenarnya tipe jadinya kan tipe yang energik. Jadi dia tuh gini, dia itu tipe yang kalau dari luar nih kelihatannya kalem nih dari luar gitu. Jadi kalau misalnya baru kenal sama dia mah, dia teh orangnya pendiam gitu ya, kelihatannya teh elegan gitu. Tapi kalau udah kenal dia, ternyata dia tuh pembohong lah. Dia sama sekali nggak ada kalem-kalemnya, dia sangatlah pecicilan. Terus dia energik, paham ya, punya temen yang energik. Nah itu, tapi dia luarnya nggak mau tuh dibilang kayak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya tipe pecicilan, tapi nggak mau dibilang pecicilan, apalagi sama orang yang baru kenal. Jadi dia kayak, gue kalem kok, gue tuh anaknya kalem, gue tuh paham kan. Tapi ternyata pas udah kenal dia nggak kayak gitu. Nah ini dia ini tipe-tipe yang kayak gitu nih kalau dimanusiakan. Next, ini yang namanya, ini masih satu kelompok ya sama ini yang Forest Breeze. Aku nggak ngerti kenapa dinamainnya Forest Breeze. Dia sama solid juga warnanya, tapi ini solid green. Dia solid mint green gitu warnanya, warna-warna green yang minty, nggak shocking, nggak gelap, nggak army, nggak apa, tapi minty. Dia wanginya kolon, wangi-wangi kolon cowok, tapi nggak laki banget.
gitu, ngerti nggak? Maksudnya gini, dia kayak parfum cowok tapi nggak cowok banget. Jadi kalau di presentasi ente ini 90% cowok, 10% cewek gitu. Tapi kalau ini jadi parfum cowok bisa juga gitu, bisa. Tapi kalau ini buat parfum cewek, mungkin dia yang tidak terlalu perempuan. Dia agak tomboy tapi nggak mau dibilang tomboy gitu. Jadi tetap pakai parfum tapi parfumnya agak ke cowok-cowokan. Nah ini tepat. Kalau karakteristik dimanusiakan ya, ini teh tipe orang yang jelas lah dia tomboy pertama. Ini dia tipe-tipe orang yang introvert, yang nggak suka ngobrol sama banyak orang. Dia lebih senang sendirian. Pendiam enggak sebenarnya, pendiam, cuman nggak suka aja gitu kalau harus bercengkrama dengan banyak manusia. Nah ini tipe yang kayak gitu. Dia lebih senang sendiri, menikmati kesendirian, dengerin lagu-lagu indie yang modelannya kayak naon sih lagu indie teh, naon lah no ayeuna teh, ngerti lah ya lagu indie yang semesta gitu. Nah dia itu sebenarnya punya banyak cerita, cuman kadang nggak seneng cerita jadi disimpan sendiri. Bukan masalah loh ya, bukan punya banyak masalah, tapi punya banyak cerita yang bisa diceritakan gitu, yang bisa di sharing, tapi nggak seneng sharing. Complicated lah ini sebenarnya tipe-tipe orangnya ya gitulah. So kalau yang pernah beli Forest Breeze Miniso, bener nggak yang aku bilangin, kalian gitu nggak? Komen di bawah. Next. Oke, yang berikutnya ini yang judulnya Pink, Melbourne Pink Lake Perfume. Oke, dia botolnya seperti ini, udah aku copot duluan. Seperti ini botolnya, dia nggak solid, dia bening, terus dalamnya kelihatan ada polka dotnya kalau kalian perhatiin. Dia bunganya lebih menonjol dibandingkan fruity-nya gitu. Terus bunga-bunganya juga, tapi bunga-bunga yang strong ya, bukan bunga-bunga yang soft. Punya karakter gitu. Tapi ada sweetnya sedikit, sweetnya dikit banget lah, kayak cuman 30% dari 70% tuh si bunga ini. Tapi seger. Kalau karakteristik orangnya ya, yang aku bayangkan nih orang yang pakai parfum kayak gini tuh, dia tuh baik aja udah gitu, baik, sopan, patuh aturan ya. Pokoknya orang baik lah, aku mau orang baik gitu. Ngomongnya juga lemah lembut gitu. Terlihat banyak menyimpan rahasia sih sebenarnya. Orangnya sebenarnya kalau diajak ngomong mah ngeprul baik gitu. Ngeprul tuh apa ya? Jadi gini, nggak perlu yang sangat deket sama dia untuk bisa ngobrol banyak. Jadi dia tuh orangnya yang kalau cuman sekedar kayak kenal aja tuh dia bisa sharing segala macam gitu. Senang diajak ngobrol. Ini tipe yang orang yang senang diajak ngobrol, tapi nggak bacot, maksudnya nggak terlalu cerewet. Kalau pasti tanya dia bakal jawab gitu. Kalau disuruh cerita juga bakal cerita. Enak sih, wanginya sih enak. Next. Wow, ini nih. Ini katanya best sellernya dari Miniso. Aku juga nggak ngerti kenapa. Ini yang namanya British Pear. Kalau nggak salah dia tuh ada varian lainnya. Cuman katanya ini yang super best seller gitu. Ini campurannya leci, freesia sama peony. Ini katanya mirip sama salah satu perfume yang terkenal, tapi aku nggak pernah punya, nggak pernah nyium juga. Cuman yang jelas aku punya aromaterapinya di kamar. Kayak English Pear, British Pear, wangi. Ya bener, lecinya ketara, freesianya ada, peonynya juga kerasa. Ini wanginya enak banget. Jadi wajar ya kalau dia best seller karena wanginya enak banget. Jadi dia tuh nggak giung. Dia wanginya menyegarkan, tapi tidak ada sweetnya. Ada sih sweetnya, tapi sweetnya dari leci. Jadi bukan sweet yang dari bunga. Manisnya leci, paham ya? Jadi agak-agak ada asam, ada seger, ada manis gitu. Tapi manisnya hint-hint aja gitu, jadi nggak strong. Kalau yang aku baca ya karakteristiknya dia orangnya kayak gimana, dia itu supel, kemana aja masuk. Dia nggak pernah pilih-pilih teman, dia tuh enjoy sama siapa aja. Tapi dia orangnya suka caper sih kalau aku yang ngelihatnya orang-orang yang ini punten nih, jangan-jangan gara-gara best seller terus banyak yang punya, terus gue nggak begitu gitu. Nggak, maksudnya caper di sini teh bukan yang ke semua orang caper, enggak. Maksudnya dia tuh pengen jadi center of attention. Tapi dia itu bagusnya dia tuh bisa kayak beradaptasi ke banyak lingkungan gitu. Jadi kalau dia lagi nongkrong sama si A, bakal ngikutin gayanya si A. Dia nongkrong sama si B, ngikutin gayanya si B. Dia nongkrong sama si C, ngikutin gayanya si C, kayak gitu. Jadi dia nggak yang kayak, gue mah emang gini orangnya, terserah lo mau nerima gue apa enggak, ya terserah gue gitu. Enggak, karena dia supel gitu ya, jadi dia kayak bisa menyesuaikan dirinya sama banyak karakteristik manusia gitu. Dia ya, orang yang kayak gini banyak temennya sih, jujur. Ada bagusnya kan. Ini mah prediksi aku gitu. Kalau ngebayanginnya wangi begini teh kayak gimana, kalau salahnya mohon maaf. Namanya juga prediksi ya. Cus, mari kita ke berikutnya. Ini ada yang namanya Dazzle. Dazzle yang wanginya Aurora. Karena ini ada dua. Aku ambil yang Aurora. Nah, dia botolnya tuh kayak gini. Agak beda sama yang lain-lainnya.
Ini kayak permen apa ya? Perasaan kayak pernah nyium permen yang wanginya kayak gini. Ah ya, orange, lemon, apple, ada yasminnya, raspberry, gourmet peach, bla, dry dawnnya dry. Oh, setelah dia dry dawn jadi dry amber, sandalwood. Ah ya, dia emang berasa ada sandalwoodnya sih. Kalau kalian yang kenal sama wangi-wangi parfum yang ya kayak gitu-gitu ya, pahamnya, yang tidak terlalu strong untuk si fruity ataupun floral ataupun sugary. Kalau aku ya mendeskripsikan si wangi ini tuh dia lebih mature. Ini tipe bukan tipe anak muda, ini malah dia tuh kayak udah 25 tahun ke atas, udah 30 tahun ke atas malah mungkin ya. Jadi yang udah lebih mature, udah dia pekerja lah, dia karyawan atau bisa juga dia pengusaha, bisa juga dia ibu rumah tangga, tapi dia mature. Terus dia tuh ya karena mature akhirnya kalem, kecium lah aroma pengalaman hidupnya, kecium lah ya. Pahit, manis kehidupannya dia udah dapetin, dan dia enak banget buat diajak sharing. Mungkin karena dia mature, balik lagi. Kalau kalian butuh nasihat dia bisa, tapi kalau disuruh pendengarkan pun dia mampu gitu untuk mendengarkan. Enggak dikit-dikit gumoh, dikit-dikit komentar, enggak. Dia dengerin aja, tapi kalau disuruh komentar juga dia bisa. Atau disuruh memberikan nasihat yang baik juga dia mampu gitu. Dia udah mature banget lah. Ini maksudnya secara look ya, secara look atau penampilannya nggak kelihatan mature gitu. Jadi dia tuh sifatnya kayak gitu, sifatnya tuh mature banget, tapi penampilannya mah masih kayak 25 kurang dikit gitu, yang masih oke pakai celana boyfriend jean gitu, modelannya yang kayak gitu. Tapi kalau diajak ngomong ini mature banget sih. Gue langsung kayak teringat teman gue yang punya karakteristik yang kayak gini. Kangen lah sama teman-teman SMA. Sedih ya, karena kita nggak bisa bukber bareng di tahun ini. Semoga tahun depan ataupun nggak bukber kita bakal nonton nongkrong bareng. I miss you guys. But anyways, kalau dibilang yes ini lo banget nggak? Belum sih, saya belum se-mature ini. Bukan tua ya, mature. Next. Oke, ini yang serinya Dancing on Seashore, yang serinya Papagayo Beach. Papagayo. Lucu ya namanya Papagayo Beach. Dia fresh. Itu aja dulu. Dia fresh. Rose, apricot, orchid. Emang lebih berasa bunga-bungaannya, vanilanya, tapi dia memang lebih mas ya, lebih MUSK itulah. Jadi wangi masnya lebih banyak, makanya jatuhnya lebih ke seger. Dia nggak manis, dia seger, asam-asam seger. Nah nih ya, kalau misalnya ngomongin karakteristiknya nih, ini tuh tipe yang orangnya simple. Dia teh diajak ribut nggak pernah mau nih. Ini tipenya yang cari aman. Ini tipe-tipe temen yang kalau udah sedikit mau menuju ke perdebatan dia langsung mundur. Nggak, gue nggak mau ribut, nah kayak gitu. Dia temen yang baik. Kadang-kadang karena dia teh simple, jadi kadang-kadang nggak notice gitu sama sesuatu yang dia nggak concern to detail gitu. Jadi kayak ulang tahun temen lupa, buku sekolah lupa, PR lupa. Saking simpelnya ini manusia, ini kaum rebahan banget ya ini. Nih si Dancing on Seashore Papagayo Beach ini. Di bawah santai, anaknya hidupnya terlalu rebahan, nggak ada masalah. Dia mah dimarahin guru lempeng bay gitu mukanya, tau kan? Iya bu, udah biarin aja ya, biarin gitu. Nih tipe yang begitu nih. Lu kalau punya temen tuh terus parfumnya ini, perhatiin deh dia orangnya kayak gitu apa enggak. Kalau apa yang gue ceritain bener, komen di bawah. Next, yang terakhir, ini masih dari seri yang sama. Kalau yang pertama, tapi tadi Dancing on Seashore, ini dia Farewell to Seashore. Tapi katanya mah ini unisex ya, katanya lebih ke cowok. Nggak tahu apa bener. Nanti kalau misalnya emang lebih ke cowok, aku nanya sama orang sebelah nih, apakah dia suka sama perfume ini atau enggak. Aku sampai keluar air mata. Ini terlalu strong, ini terlalu mas. Ini cowok banget, musky, parah. Udah cowok, straight, parfum cowok. Kalian tahu kolonnya cowok, kalian tahu parfumnya cowok, dah kayak gitulah. Oh, kalau ditanya ini tipe cowok yang apa gitu kali ya. Kalian tahu tipe cowok di sekolah. Paling enak deskripsinya sekolah karena teman-teman tuh banyak di sekolah ya. Kalau SMA tuh atau kuliah udah sering pakai parfum. Tipe-tipe orang yang duduknya sebenarnya di tengah. Di depan anak baik-baik banget juga enggak, tapi yang anak bandel yang duduknya paling belakang tukang main gapleh kalau pas guru lagi ngajar juga enggak. Agak sedikit misterius sebenarnya kalau bisa dibilang. Maksudnya misterius tuh gini, kita nggak bisa terlalu menebak dia orangnya seperti apa karena karakteristiknya bisa berubah-ubah.
Dia tuh bisa temenan sama yang bandel banget di belakang, di bangku belakang bisa, tapi dia bisa mendadak jadi anak yang pintar banget kayak yang duduk di depan juga bisa gitu. Jadi dia kayak kaum duduk di tengah. Kita tanya ya, Bapak dulu sekolah duduk di tengah, belakang apa depan, Pak? Hah, duduknya di tengah. Kita lihat, apakah parfum ini dia suka apa enggak? Contohnya suka apa enggak aja, masalah pakai apa enggak itu urusan belakangan, tapi dia suka apa enggak? Coba pas ini, Pak. Nanti kamu bilang, tapi dia mesti dry down up. Nah, komentarnya apa? Enak apa enggak wanginya gitu? Enak. Sih, aku udah ngomong orang yang duduk di tengah sebelum dia jawab dia duduk di tengah ya. Terus dia bilang enak kayak jadi ini benar. Gue bukan peramal. Ini ada yang bilang gini, ih kok kayak ini ya review parfum tapi ramalan. Enggak sebenarnya, tapi lebih ke ngebaca karakter dari si parfum ini gitu. Oke, udah ngelanturnya ya di video kali ini. Aku nggak ngerti kenapa kalau parfum tuh kalian mintanya aku selalu ngelantur, but it's okay, it's fine. Aku juga suka kok konten-konten begini. Jadi ya udah, kalau emang kalian suka, kalian terbantu. Oh iya, kalian biasanya suka minta kesimpulan mana perfume yang aku paling suka. Sebenarnya semua perfume ini punya karakter masing-masing dan aku nggak bisa bilang suka atau enggak. Karena semuanya punya kelebihan. Kayak ini kelebihannya dia kecil, jadi aku pasti bakal bawa kemana-mana karena nggak butuh banyak space. Terus aku suka ini karena dia packagingnya solid. Bayangin ini ditaruh di vanity-nya kalian, ini bakal cantik banget. Solid color kayak gini kan. Atau kalau kalian yang pengen lebih fancy yang ada di meja, kalian bisa pakai ini, naruh ini. Atau kalian yang lebih suka pinkish color tuh bisa begini, ya gitu lah. Pokoknya semuanya punya karakter, semuanya aku suka. Kebetulan gak ada yang aku nggak suka. Even yang parfum cowok ini pun dia setuju. Jadi udah, semoga kalian terbantu, semoga kalian suka sama video. Karena kalau suka, like videonya, and also subscribe to my channel karena aku upload seminggu 2 kali, jadi jangan sampai kalian ketinggalan share videonya. Thank you so much for watching, see you in my next video, bye guys. Mwah.